Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Golden Hour sesi yang ke-15. Malam ini, malam Minggu, tanggal 18 Juli 2020. Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat. Malam ini kita akan ngobrol dengan sosok yang luar biasa, sosok muda yang sangat menginspirasi, dan tentunya banyak sekali yang bisa didapat pada malam hari ini dari apa yang akan kita bahas malam ini dengan beliau. Uh, Orangnya masih muda, pasti berprestasi, organik, otentik ya. Dan saya secara pribadi baru kenal beberapa, mungkin sebulan lalu, tapi karena banyak kesamaan-kesamaan itulah ya, similarity make us feels like apa ya, seperti saudara ya, sama-sama orang Sunda, sama banyak hal yang bisa diceritakan dari perjalanan dari seorang Fahad Padepi, atau panggilannya adalah Kang Fahad begitu. Nah, sambil menunggu connecting, kebetulan memang topiknya hari ini juga sangat amat menarik dan sesuai dengan genre yang sering disampaikan oleh Kang Fahad ataupun oleh saya pribadi ke depan. Kita bicara soal personal branding dan storytelling, atau storytelling dan personal branding pada malam hari ini. Semoga tidak ada masalah. Yes, Kang Fahad, proses. Semoga tidak ada masalah dengan jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok. Bersih, terang, Siap. benderang. Apa kabar? Assalamualaikum. Jelas, Kang, suara saya? Jelas-jelas. Lagi connecting. Nah, kalau habis sholat isya tuh terang begitu ya. Dekat sama langit. Tadi sholat isya dulu kita. Biar tenang Siap. ngobrol sama maestronya personal branding ini. Ngeledek. Oh, enggak serius. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum, Mas Bro. Kang Bro nih, bukan Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, malam ini udah hadir di sesi ngobrol-ngobrol sederhana gitu ya, ringan. Nah, ini seperti biasa butuh penyesuaian kalau kita bicara teknologi ya, masih mutar-mutar. Semoga tidak terkendala hal-hal. Nah, sudah jelas. Oke, alhamdulillah. Sudah. Oke. siap. Biasa tadi ini dulu apa? Pemanasan. Pemanasan dulu. Siap, Kang Fat, punten sebelum ngobrol panjang, izin menjelaskan dan memperkenalkan, walaupun udah banyak yang kenal sama Kang Fahad, tapi saya izin membacakan kembali short bio yang kemarin dikasih. Mudah-mudahan belum ada yang berubah ya, kecuali ada terakhir Direktur Amanat Nasional ya. Nah, oke, izin teman-teman, Amanah Institut. Saya membacakan profil dari Kang Fahad Padepi. Kang Fahad adalah lulusan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Jogja dan S2 HI Monash University Australia. Dikenal sebagai penulis dan pengusaha muda yang kerap diundang menjadi pembicara di berbagai seminar nasional ataupun internasional. Usianya mau disebutin nggak? Nggak apa-apa disebutin, udah tua 33 tahun. Udah tua. Insya Allah ya, di usia 33 tahun ini masih punya istri 1 dan 2 orang anak. Bukan masih, sudah punya istri 1 dan 2 orang anak. Tiga, dan udah 3. 3. Oh, yang kemarin terakhir 3. ya? Selamat, Kang. Iya. Alhamdulillah. Doain saya nyusul ya. Siap. Kang Fahad sudah menerbitkan ini, Masya Allah, 21 buku. Nah, ini buku yang kemarin saya sudah baca, tuntas, judulnya Muda Berkarya Kaya Raya. Nanti saya akan juga tanya-tanya dari buku ini, Kang Fahad. Dan di antara buku-buku yang sudah diterbitkan ada Falcon Pictures 2020, judul Jodoh. Dan ini yang menyedihkan ya, Kang ya, Hijrah Bang Tato ya. Saya juga bacanya, ceritanya ikut terenyuh begitu ya, bagaimana perjalanan beliau dan ceritanya. Lalu buku yang terbaru ini, Berdaya Kaya Raya Republika tahun 2009, telah menginspirasi ribuan anak muda di berbagai kota di Indonesia. Dan Kang Fahad juga seorang entrepreneur nih, teman-teman. Mulai dari punya digital agency, mulai punya cafe, travel, barbershop, coworking space. Dan yang menarik adalah Kang Fahad ini pada tahun 2017 dianugerahi penghargaan Australia Alumni Award sebagai Outstanding Young Alumni. Dan juga menerima penghargaan Ahmad Wahid Award. Wah, banyak banget nih pokoknya awardnya. Dan terakhir beliau sempat
berkeliling ya, ini menarik sekali 2018 berkeliling ke 50 kota di Indonesia untuk menggelar diskusi anak muda bernama Revolusi Kedai Kopi. Dan ternyata juga pernah berkarya sebagai tenaga ahli media di kantor staf presiden pada periode 2014-2019. Nah, area diskusi Kang Fat ini kebetulan banyak similarity-nya dengan kita semua pada malam hari ini. Yang pertama adalah inspirational talk, isu politik dan anak muda, kewirausahaan, industri kreatif, literasi, penerbitan, komunikasi kreatif, budaya digital, kontra narasi untuk ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Berat pisan atau si Akang teh, ya luar biasa ini. Tapi malam ini kita nggak mau yang berat-berat ya, capek. Ntar tambah tua kita. Yang ringan-ringan aja. Kang Fahad, kenapa ngasih topik saya hari ini personal branding sama storytelling? Karena kan saya biasanya ngelempar kalau untuk narasumber mau apa. Nah, ini Kang Fahad nih ngelempar topiknya storytelling sama personal branding. Emang seberapa signifikan sih Kang? Kan ini topiknya udah terus dinarasikan bertahun-tahun dan kita sudah mungkin secara garis besar sudah paham. Namun kenapa Kang Fahad memilih topik ini? Monggo silakan. Ya, biasa kalau ditembak sama Kang Taufan Akbari ini pusing kita, jadi harus jawab apa gitu ya. Dan waktu itu salah satu kata yang muncul seketika itu storytelling sebenarnya. Tapi ya cuman kan orang takutnya berpandangan lain lah. Storytelling di sini apa gitu. Jadi saya tambahin biar agak spesifik, sejam ini ngomongin personal branding and storytelling. Siap. Aja. Mantap. Kita sepakat dulu nih Kang, mau ngambil konteksnya, dari ambil perspektif mana gitu, biar kita mengkondisikannya frekuensinya sama begitu. Mau ambil dari perspektif mana, karena seru juga, ini kan luas sekali kan. Nah itu, saya bingung kalau ngobrol sama dosen ini, jadi pertanyaannya kayak ujian nih, susah. Tiba-tiba disuruh ngejelasin perspektif. Nggak ada lah, ngalir aja, ngobrol aja. Ngalir, siap. Saya berangkat dari tadi ya. Saya merasa bahwa suatu ketika anak saya yang pertama, Kalki, itu sekarang kelas 4 SD. Jadi dia dulu waktu TK dikasih tugas sama gurunya di sekolah. Karena Kalki sekolah di sekolah Islam di BSD sih. Nah, dia manggil gurunya Ustazah. Nah, suatu ketika semua anak murid ini dikasih PR lah untuk menjelaskan profesi ayahnya masing-masing. Ada yang cerita bahwa ayahnya pilot, ada yang cerita bahwa ayahnya polisi, ada yang cerita ayahnya arsitek, pengacara, dan lain sebagainya. Nah, Kalki satu-satunya orang yang menjawab pertanyaan itu dengan kerjanya papi itu meeting. Jadi, papi itu kerjanya meeting. Nah, terus ustazahnya menggali. Sebenarnya papi Kalki ini kerjanya apa? Lalu Kalki yang masih TKB ini mikir lama dan dia menjawab dengan jawaban yang polos. Ustazah, Kalki aja nggak ngerti papi kerjanya apa katanya. Dengan kepolosannya gitu ya, anak kecil menjawab seperti itu. Dengan kepolosannya. Jadi kalau teman-teman yang kenal saya secara pribadi atau mungkin sepintas baca profil saya, memang kadang-kadang saya juga nggak ngerti sebenarnya yang saya kerjain ini apa gitu. Jadi saya kerja di kantor nggak cocok, jadi entrepreneur juga malah banyakkan kegiatan sosialnya, jadi politisi juga nggak jelas gitu. Jadi sebenarnya saya ini apa gitu. Ya sekarang juga masih nggak jelas sebenarnya. Tapi sebenarnya dari 5-6 tahun yang lalu, saya menemukan satu kata yang menurut saya mewakili apa yang sedang saya kerjakan, yaitu storytelling. Emang nggak ada storytelling, emang nggak ada profesinya mungkin ya yang sekarang dianggap sebagai profesi yang katakanlah ada jenjang karirnya, mapan dan lain sebagainya. Tapi saya jatuh cinta sama satu titel gitu, satu sebutan yang agak keren gitu menurut saya, storyteller gitu. Saya ini storyteller sebenarnya. Saya suka pada narasi, saya suka pada bagaimana segala sesuatu ini diceritakan. Jadi saya bikin kartu nama kurang lebih 5 tahun yang lalu. Saya bikin satu agensi komunikasi gitu ya. Dan di belakang kartu nama itu saya tulis slogan "Let me tell your stories better" gitu. Jadi
saya ini storyteller gitu ya, karena saya menulis, karena saya suka pada cerita, dan apapun sebetulnya yang sedang saya kerjakan, saya selalu berusaha berurusan dengan narasi itu. Termasuk ya sekarang ketika terlibat di dunia entrepreneurship, di dunia politik, sebenarnya saya sedang bercerita baik tentang diri saya sendiri, tentang gagasan saya, maupun saya melakukan satu setup gitu ke dalam situasi yang lebih luas, tapi pada dasarnya saya sedang bercerita. Nah, Betul. kalau bicara tema ini, kenapa? Karena saya sering melihat juga Kang Taufan ini bercerita gitu ya, ngomongin soal personal branding, ngomongin soal macam-macam. Dan mungkin kali ini saya mau belajar apa itu personal branding dari Kang Taufan, tapi Bisa saya aja. mau mengajukan topik ya. Gimana kalau kita ngomongin personal branding as a storytelling gitu. Personal branding sebagai upaya bercerita. Baik, menarik. Jadi apa ya? Ketika kita bicara personal branding ini konteksnya memang baru hangat ini kurang lebih saya perhatikan 3 tahun lalu, kurang lebih 3 tahun ke belakang. Ketika bagaimana anak-anak muda ini sudah keluar dengan identitasnya masing-masing, sudah berani mencitrakan dirinya dan menjadi dirinya sendiri. Mereka telah berhasil keluar dari figur-figur masa lalu. Nah, kalau dulu kita kan, kalau bicara figur teladan kan penuh dengan keterbatasan, penuh dengan sosoknya berulang, kurang lebih itulah gitu lagi. Semakin kesini semakin banyak referensi, mereka banyak pilihan role model, teladan, dan mereka akhirnya berani mencitrakan dirinya kurang lebih seperti apa yang mereka lihat di paparan media sosial. Lalu kalau kita bicara konteks komunikasi, tentunya banyak miskonsepsi terkait bahwa personal branding itu hanya untuk teman-teman yang akan maju pilkada misalkan, teman-teman yang memang mau jadi seorang artis yang terkenal begitu ya, dan personal branding itu bukannya upaya untuk membuat seorang terkenal, ya itu udahlah, itu kan bukan kita. Bahkan beberapa teman-teman di komunitas saat ini juga sedang struggling, bukan struggling, saya bicara ke mereka bahwa teman-teman yang bergerak di komunitas ini harus dikenal dan harus melakukan community branding. Nah, bayangin kalau komunitasnya berbuat baik, berdampak, tapi dikenalnya di lingkungan itu aja, kan tentunya kebaikannya tidak menular begitu. Nah, jadi kalau misalkan kenapa saya memutuskan tahun ini akan bicara banyak tentang personal branding, untuk bagaimana caranya local heroes, figur-figur muda di pelosok Indonesia bisa keluar dengan identitasnya masing-masing dan bisa harapannya menularkan inspirasi dan hadir banyak teladan baru ke depan, Mas Fahad. Dan tentunya juga Kang Fahad juga pastinya already touch the ground lah, ke daerah-daerah itu seperti apa. Tentunya tipologi anak muda di Jakarta, di Sulawesi, Kalimantan, dan pulau lain itu berbeda-beda. Bagaimana mereka mengimajinasikannya masa depan itu juga berbeda-beda. Nah, sehingga menurut saya ini akan menjadi satu keunikan sendiri kalau teman-teman kita di daerah pun berani menjadi dirinya sendiri, mengeluarkan identitasnya, begitu ya, dan akhirnya bisa memberikan inspirasi buat yang lain bergerak menyuarakan kebaikan yang sama. Dan ini juga menarik sekali ketika kemarin Kang Fahad bicara di forum patriotisme, di posternya itu ada satu statement yang related dengan itu sebenarnya. Sebentar, saya lagi buka posternya. Posternya itu di sini dibilang bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa sampai kita mewakili pikiran dan perasaan kita sendiri. Itu kan konteks personal branding, menjadi diri sendiri. Betul ya, Kang Fahad ya? Betul. Nah, menarik sekali. Nah, jadi sesederhana personal branding adalah kegiatan kita bercerita kepada dunia tentang siapa kita. Nah, ketika dunia sudah tahu siapa kita tidak perlu lagi mengejar materi, opportunity. Kenapa? Karena materi, opportunity sudah kenal siapa kita. Dan kita tidak perlu lagi mengejar itu. Jadi proses dikenal itulah personal branding kan, Fat? Terkenal itu proses akumulatif ya, dari proses seorang tuh dikenal. Nah, saya melihat Kang Fat ini otentik sekali. Jadi banyak hari gini sosok-sosok muda tuh karbitan, Kang. Kita nggak tahu masa lalunya seperti apa, tiba-tiba jadi aja gitu kan, misterius begitu, ya kan. Nah, kenapa salah satunya saya ingin sekali berteman ketika itu ya dengan Kang Fahad, karena saya pelajari mulai dari sudah nulis buku 21 buku, lalu juga bicara tentang narasi yang tidak
banyak dibicarakan oleh anak-anak muda lainnya, kritis, ada satirnya, ada banyak lah di situ ya. Jadi menarik sekali Aneh lah pokoknya, aneh gitu. ya, unik karena yang aneh itu yang kita perlukan sebenarnya untuk mengangkat banyak hal. Nah, Kang Fahad, personal branding dan anak muda seberapa signifikan saat ini? Iya, Karena tadi silakan. ya, tadi sih udah cerita banyak juga ya Kang Taufan, udah cerita banyak. Tapi suatu ketika saya lagi di bandara mana gitu ya, saya lupa ke satu bandara di satu negara. Saya baca sebuah quote, tulisannya apa, your brand is your reputation. Jadi brand kamu itu adalah reputasi kamu. Nah, dari situ saya mengerti gitu bahwa brand adalah reputasi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya brand itu apa sih, kalau kita bedah brand itu apa, brand itu bisa merek, bisa value tertentu dan lain sebagainya. Tapi quote your brand is your reputation ini memberi saya gambaran. Sekarang misalnya kalau kita lihat review restoran-restoran, review cafe di Google Review misalnya, itu kan menceritakan tentang reputasi sebuah tempat, reputasi makanannya, minumannya, dan lain sebagainya. Dan reputasi itu membuat kita percaya, reputasi itu membuat kita terpengaruh dengan apa yang diceritakan orang gitu ya. Dan reputasi membangun kredibilitas. Jadi reputation leads to credibility. Credibility itu apa? Credibility itu tiba-tiba kita yang misalnya merasa percaya bahwa kedai kopi itu enak, nanti ada orang yang ngajakin kita ngopi yuk, terus kita bilang bahwa di sini aja yuk, di sana aja yuk misalnya, dan kita menyebut nama kedai kopinya. Kita sebenarnya nggak tahu apakah pengalaman kedua ini akan seenak pengalaman pertama, tetapi karena reputasinya terbangun, restoran itu atau kafe itu jadi punya kredibilitas, dan atas nama kredibilitas itulah dia menjadi kemudian tumbuh gitu ya. Kita ngajak orang ke sana, kemudian orang jadi pesen makanan di sana lewat ojek online dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kita refleksikan pada diri kita sendiri sebagai siapapun ya, baik sebagai anak muda, sebagai profesional, atau orang dengan profesi tertentu, dengan karya tertentu, sebetulnya yang harus kita bangun itu adalah reputasi. Jadi apakah kita punya reputasi atau tidak? Bagaimana sih orang mengenal kita? Bagaimana orang melihat kita? Bagaimana orang membicarakan kita? Kalau misalnya kita pernah bertemu, kemudian pernah diskusi, pernah live bareng gitu ya. Bagaimana nanti pengalaman live ini diceritakan oleh Kang Taufan misalnya, dan juga sebaliknya saya menceritakan Kang Taufan kepada yang lain, dan itulah yang menjadi reputasi. Nanti kalau misalnya ada orang yang nyari, kira-kira siapa ya anak muda yang bisa ngomong soal komunitas, anak muda yang ngomong soal branding, anak muda yang bisa ngomong soal kesetaraan misalnya. Saya jadi merasa, karena kredibilitas seorang Taufan Akbari sudah terbangun, saya jadi dengan mudah akan mengatakan Taufan aja. Atau misalnya ada kegiatan lain gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya yang kita andaikan dari anak muda hari ini. Ini yang kita bayangkan dari komunitas-komunitas hari ini dimanapun berada. Kita bisa saling nyeritain, kita bisa saling endorse, kita bisa berkolaborasi bareng dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke sana, sebelum terbentuk personal branding, sebelum terbentuk reputasi dan kredibilitasnya, kita harus bercerita. Nah, bercerita itu proses yang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Cerita itu orang mengandaikan apakah cerita itu artinya kita harus nulis gitu. Belum tentu. Apakah cerita itu artinya kita harus bikin biodata kita, bikin entry di website gitu, atau wawancara di koran. Enggak, bukan itu sebenarnya. Cerita, nanti kita eksplorasi lebih jauh gitu ya. Cerita. Kenapa saya tertarik membicarakan ini? Karena saya belajar cerita tuh dari kecil, belajar nulis cerpen gitu ya, belajar novel dan lain sebagainya. Ada satu penulis yang saya kagumi namanya John Truby. John Truby ini nulis buku judulnya The Anatomy of Story. Jadi anatomi cerita. Kata John Truby, cerita itu harus mengandung 4 unsur penting. 1, sequences of events. Urutan kejadian, urutan peristiwa. Yang kedua, characters, tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh. Yang ketiga, time being, dia kurun waktu tertentu, durasi waktu tertentu. Dan yang keempat adalah causalities, logical causalities.
sebab akibat gitu, logika sebab akibat. Nah, jadi kalau kita bicara storytelling, sebenarnya kita sedang membicarakan 4 hal ini. Apa urutan kejadiannya? Siapa tokohnya? Kapan itu terjadi, timingnya, konteksnya juga di mana. Dan kemudian dia menghasilkan apa? Urutan kejadian itu menghasilkan logical causality apa? Nah, saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman untuk aware pada ini sekarang. Ketika kita bicara personal branding, kita tuh harus punya urutan kejadian, urutan peristiwa. Yang kadang-kadang orang melupakan itu gitu. Jadi orang tiba-tiba bercerita aja. Gue kerja di Google loh, gue kerja di istana loh, itu nggak menceritakan urutan kejadian. Orang tuh tidak tertarik pada cerita semacam itu. Itu menjelaskan kenapa banyak profil anak muda keren, tapi nggak bunyi ceritanya. Tiba-tiba dia kerja jadi konsultan McKinsey misalnya. Jadi konsultan McKinsey itu susah. Tesnya susah, kemudian juga dia mensyaratkan satu standar keahlian tertentu gitu. Tapi kalau orang for the sake of personal branding tiba-tiba mengatakan saya konsultan McKinsey, orang nggak nangkep ceritanya karena nggak ada sequences of events di sana. Beda dengan kalau kita misalnya mendengar cerita seorang, misalnya pernah dengar nggak cerita seorang anak tukang beca gitu, tiba-tiba jadi lulusan terbaik UGM, kemudian jadi dapat LPDP, master, dan kemudian doktor. Orang ini jadi punya personal branding karena jelas urutan peristiwanya. Nah, kita tuh harus mendorong anak-anak muda hari ini yang pengen punya personal branding bagus, itu mereka tuh harus bisa menjelaskan kepada publik dan harus bisa menunjukkan secara terang benderang urutan peristiwa yang mereka lalui. Nah, satu urutan peristiwa, yang kedua nanti lebih banyak lagi. Jadi siapa tokoh yang terlibat di situ itu menjadi penting gitu. Makanya sebenarnya yang sedang dilakukan Kang Tovan nih personal branding banget gitu ya. Kita bikin golden hour gini. Golden hour menjadi seru misalnya karena banyak orang gitu di situ. Ada tokoh-tokoh yang terlibat, karakter-karakter yang terlibat. Dan berbeda-beda dan berbeda-beda. Atau ketika saya nulis buku misalnya dulu, saya pengen dikomentari buku itu sama orang lain. Saya melibatkan tokoh gitu. Saya melibatkan karakter-karakter di situ. Kemudian kapan itu terjadi? Dan juga apa logical causality-nya? Orang juga menunggu gitu. Setelah ini terus gimana? Terus apa? Apa manfaatnya buat kita dan seterusnya. Nah, itulah yang saya sebut sebagai personal branding sebenarnya. Jadi itu juga yang perlu kita terus dorong gitu ya. Betul bahwa tadi komunitas tuh di seluruh Indonesia beda-beda. Anak muda itu beda-beda. Tapi kalau kita mau bikin mereka bunyi, kita juga harus bantu menceritakan bagaimana mereka itu hebat dengan ruangnya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing, dan seterusnya. Menarik Kang Fahad, ketika kita bicara konteks bagaimana anak muda memulai bercerita tentang siapa dia dan perjalanan hidupnya, namun kondisi sekarang memungkinkan mereka semua terdistraksi dengan banyaknya gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan tuh misalkan ada satu dokter yang memang mau sampai fokusnya ke spesialis, tiba-tiba di tengah-tengah dia melihat referensi, oh dokter bisa juga jadi content creator, dokter bisa juga tuh lenggak-lenggok di atas panggung jadi model, oh dokter ternyata bisa juga bikin restoran. Nah, jadi yang saya lihat adalah banyak anak muda yang punya cerita bagus tapi tidak menuntaskan cerita itu, Kang. Kenapa? Karena identitasnya belum terbentuk, dia sudah membentuk identitas lain begitu. Jadi terjadi yang namanya loss of identity di tengah-tengah atau ketidakkonsistenan pembentukan branding begitu. Karena kalau dari konsep branding sendiri ada 3, saya ingat waktu itu selalu dikasih tahu sama salah satu mentor saya, PDB rumusnya. Yang pertama adalah positioning. Jadi kalau misalkan saat ini Kang Fahad menjadi seorang author ya, book author atau penulis buku. Yang kedua adalah diferensiasinya apa? Fokus di buku apa? Fiksi, non-fiksi, atau mau nulis buku-buku seperti apa? Yang ketiga, setelah positioning jelas, lalu diferensi juga jelas. Ketiga, nah proses branding itulah terjadi. Menceritakan bahwa saya adalah Fatpa Depi, penulis buku non-fiksi yang berbicara soal ini, dan saya bikin ini. Nah,
buat saya banyak dari teman-teman, terutama mahasiswa lah yang memang saat ini sering berhadapan, itu masih terjebak di diferensiasi, Mas. Jadi mereka cukup puas di positioning aja. Mereka cukup puas di identitas umum di positioning. Nah, bagaimana Kang Fahad melihat ini, Kang Fahad? Supaya mereka tuh bisa lebih ajak begitu, menentukan diferensiasi dirinya tuh gimana sih sebenarnya caranya supaya mantep gitu. Iya, saya selalu merasa bahwa storytelling is programming gitu. Jadi menjadi seorang pencerita itu seperti menjadi seorang programmer. Jadi program itulah sebabnya ada yang disebut sebagai bahasa pemrograman gitu. Jadi betul. Programmer itu kan sedang berbahasa sebetulnya. Dia dengan bahasa pemrograman tertentu dia menyusun sebuah konstruk kode gitu. Nah, tapi yang dia konstruk di belakang layar itu akan direspon dengan cara yang berbeda di depan layar. Jadi di deck pemrograman sama di deck ketika orang menikmati itu gitu itu dua hal yang berbeda. Nah, hari ini kita gagal memahami storytelling as programming gitu. Jadi kita merasa bahwa yang kita kerjakan ini adalah apa yang orang lain akan lihat, padahal enggak. Sebenarnya yang kita kerjakan adalah proses memprogram. Kemudian nanti orang akan merespon apa yang kita kerjakan itu sebagai sebuah message, sebagai sebuah cerita tertentu, sebagai sebuah reputasi tertentu. Saya sebagai penulis itu melatih diri. Sebagai penulis saya harus tahu kapan pembaca itu merasa semangat gitu ya ketika membaca kalimat tertentu. Kapan pembaca harus menghela nafas, berhenti, ada jeda. Saya menggunakan tanda baca, saya menggunakan kata-kata tertentu. Saya memprediksi kapan pembaca itu akan tertawa, kapan pembaca itu akan menangis misalnya bahkan. Menulis adalah sebuah kerja pemrograman. Nah, sama menurut saya branding atau personal branding juga kita harus melakukan pemrograman. Jadi kalau kita lagi live bareng ini, itu tidak serta-merta message-nya adalah Fad sama Taufan lagi live bareng. Tapi pasti ada message lain yang akan bunyi. Misalnya message lainnya adalah, ya apapun itu message-nya. Oh, ada kolaborasi ya di sana. Oh, ternyata ya kolaborasinya apa? Kita mau bunyiin apa? Nah, kadang-kadang banyak orang, apalagi yang mulai kerja personal branding, itu lupa bahwa yang mereka lakukan itu coding. Yang mereka lakukan itu programming. Gitu. Jadi, orang sibuk dulu di ininya, di kemasannya gitu, sibuk secara artifisial. Dia pengen kan aktris atau selebriti perempuan paling cantik di Indonesia. Ya relatif ya, orang bisa kalau Kang Fahad pasti sebutnya istrinya. Ya. atau siapa yang paling ganteng gitu ya. Relatif juga, banyak juga. Tapi kan orang yang ganteng itu atau orang yang cantik itu nggak perlu bilang bahwa gue cantik, nggak perlu. Dia akan melakukan hal lain, dia akan berfoto misalnya, kemudian dia akan melakukan hal lain sehingga orang itu akan berkomentar, Mbak cantik banget ini. Nah itu kan programming gitu sebenarnya. Apakah seorang profesor itu nggak perlu kan menyebut bahwa gue profesor gitu? Yes. Tapi dia bisa berbahasa dengan cara lain sehingga kesimpulan orang nanti adalah orang ini ternyata guru besar, orang ini ternyata pakar di bidang tertentu. Nah, kadang dalam programming, dalam personal branding kita lupa aspek itu, kita lupa aspek bahwa storytelling is programming. Is programming, dan nanti yang menikmati, memvalidasi program kita itu telah berjalan dengan baik atau benar adalah kan validasi eksternal ya, karena banyak validasi juga. Karena banyak juga hari ini orang yang memaksakan citra dirinya untuk dikenal sebagai sosok apa, namun somehow belum dapat validasi eksternal, tapi dia memvalidasi dirinya sendiri. Ya, nggak bisa divalidasi. Nggak bisa. Ada mungkin case yang barusan saya ceritakan, Kang Fahad. Jadi kegagalan orang mendapat validasi eksternal, akhirnya dia stres, dia akhirnya memvalidasi diri sendiri, itu yang dibilang dengan narsis, dengan pencitraan dan sebagainya. Kira-kira gimana, Kang? Ya, jadi kalau seorang programmer, kalau dia tahu, mereka akan tahu ketika programnya itu tidak berjalan dengan baik. Mereka akan tahu kalau misalnya ada bugs-nya. Mereka akan tahu kalau itu nggak sesuai dengan yang sedang kita rancang.
Maka yang dia lakukan adalah melihat kembali konstruksi programnya, melihat kembali codingnya, dan kemudian memperbaiki itu. Jadi selalu ada proses validasi terus-menerus gitu ya, untuk memastikan bahwa semua sesuai dengan desain yang diharapkan. Nah, yang kita lakukan sebetulnya, ketika personal branding kita gagal, atau ketika branding kita gagal, banyak orang yang kemudian memotong proses pemrograman ulang itu dan kemudian berusaha menjelaskan kepada pihak lain, kepada orang yang memberikan penilaian, kepada validatornya gitu ya, menjelaskan bahwa bukan begitu maksud saya. Kemudian memberikan penjelasan panjang lebar, bikin klarifikasi, pasti gagal klarifikasi itu. Karena artinya kalau orang menangkap brand kita lain daripada yang kita bayangkan, berarti yang salah tuh pemrogramannya, bukan cara orang menangkapnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki proses codingnya itu yang salah, berarti ada yang salah. Proses coding pasti yang salah. Jadi seorang penulis, kalau saya misalnya kembali ke pengalaman saya sebagai penulis, kalau penulis itu harus menjelaskan kepada pembaca apa maksudnya, berarti dia gagal sebagai penulis. Penulis yang berhasil adalah penulis yang tidak perlu menjelaskan apapun kepada pembacanya, karena proses yang sudah dilakukan itu sudah selesai. Dia sudah menuliskan semua yang harus dituliskan, dan kemudian gagasannya dilempar ke ruang publik, terserah pembaca meresponnya apa. Tetapi penulis yang berhasil adalah penulis yang kemudian sesuai gitu apa yang dia rencanakan dengan respon pembaca. Nah, dari proses itu kita juga bisa melihat, berarti kalau kita sedang menceritakan diri kita sendiri, ya pembaca harus memberikan respon seperti yang kita programkan gitu, seperti yang kita tulis tentang diri kita. Nah, ini silakan Kak. Ya, kalau gagal, kalau misalnya kalau kita merasa harus menjelaskan ulang gitu kepada orang, nggak gitu maksud saya itu, bukan begitu. Maksud saya itu begini loh. Berarti ya kita gagal gitu dalam proses bercerita. Nah, personal branding itu bukan tentang memberi detail, bukan tentang memberi judul. Tetapi bagaimana orang itu bisa menyimpulkan dari sequences of events itu, dari logical causality yang kita kerjakan. Oke, menyimpulkan dari sequences of event. Jadi ketika program itu dilakukan secara konsisten dengan konteks yang juga tidak berubah-ubah, nah itu maka akan menguatkan validasi eksternal yang akan menceritakan siapa kita, dan itu insya Allah ceritanya akan terbentuk kuat begitu ya. Nah, jadi ini thank you nih Kang Fahad, saya dapat another perspective how we deal with personal branding dari perspektifnya bahasa pemrograman ya. Izin nanti belajar begitu. Nah, Kang Fahad ini pas banget saya buka di halaman 99 bukunya, cocok dengan statement barusan. Di sini statementnya adalah, kadang kita hanya perlu duduk tenang dan mengamati sekeliling. Kita selalu butuh ruang untuk memperbaiki persepsi. Selalu butuh waktu untuk menguji daya observasi. Ini powerful sekali nih statementnya. Gimana Kang? Maksudnya apa? Ini karena sesuai dengan statement terakhir. Kita selalu butuh ruang untuk memperbaiki persepsi. Nah, ini maksudnya apa Kang? Jadi gini, saya melatih sebagai penulis, saya melatih diri untuk punya respon yang beragam terhadap berbagai kejadian gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau saya bisa punya pengamatan yang jeli dengan cara punya persepsi yang bisa berubah-ubah. Jadi kejadiannya bisa satu, peristiwanya bisa satu. Katakanlah peristiwanya misalnya, saya melihat sebuah peristiwa bagaimana seorang anak kecil menangis di depan ibunya di tengah mall gitu ya. Peristiwanya satu. Nah, kalau kita punya satu perspektif, kalau kita punya perspektif tunggal, kemudian kita menyimpulkan bahwa ini ibunya galak kayaknya, sampai anaknya nangis di tengah mall. Betul. Tapi kita harus pandai itu mencari perspektif lain. Ini mungkin anaknya lagi manja nih, padahal ibunya capek dan lain sebagainya. Dan sebagai pencerita, saya melatih diri untuk punya banyak perspektif itu. Karena perspektif itu sebenarnya yang paling powerful dalam cerita itu adalah perspektif. Kita sebagai pencerita, atau ketika kita membaca cerita dan merespon cerita, tergantung perspektifnya gitu. Nah, quote itu saya refleksikan ketika saya berbicara tentang betapa sudut pandang itu atau
perspektif itu merupakan sesuatu yang penting. Nah, oleh karena itu, ketika kita programming our brand gitu ya, programming our personal brand, kita juga harus menyadari bahwa orang tuh akan merespon berbeda-beda tentang segala hal yang kita lakukan. Betul sekali. Jadi ketika kita punya satu aksi, kita merencanakan ini loh sequences of events yang sedang saya kerjakan. Saya A dulu, kemudian nanti B, kemudian nanti C. Kita harus bisa memprediksi kira-kira persepsi orang tuh terhadap semua itu yang mungkin apa. Semakin kita bisa memprediksi atau kita bisa mengkalkulasi, kira-kira orang tuh akan ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang nyinyir, ada yang mengapresiasi, dan lain sebagainya. Maka kita akan bisa terus menjadi pencerita yang sadar. Gitu. Nah, jadi kita nggak baper gitu nanti. Kalau kita persepsinya terbatas, nanti kita baper. Sebenarnya saya tuh pengen disebut, misalnya saya tuh sebenarnya pengennya disebut entrepreneur, kok orang nyebut saya penulis terus sih? Ya itu kan berarti saya tuh sebenarnya pengen disebut politisi, kok orang menyebutnya saya aktivis terus sih? Banyak kan orang yang begitu. Sebetulnya saya tuh pengen disebut dosen, kenapa sih orang menyebutnya saya itu aktivis? Nah itu sebetulnya kita harus bisa mengantisipasi berbagai macam respon dan perspektif orang terhadap programming yang sedang kita lakukan, terhadap cerita yang sedang kita gelar gitu. Nah, baik. Menarik Kang Fahad, kalau kita bicara saat ini konteks bagaimana banyak juga anak muda dalam konteks sekarang merasa tercerahkan dengan hal-hal baik, dan memutuskan untuk, kalau bisnis pivot, kalau bahasa kerennya sekarang hijrah, ya. Nah, proses hijrah ini kan berarti kalau bahasa Inggrisnya berarti proses rebranding. Jadi ada personal branding, ada proses rebranding. Ada personal branding, ada personal rebranding. Nah, personal rebranding ini kita tahu ada Awkarin kemarin, ya, bagaimana Awkarin dulu dan Awkarin sekarang, dan banyak sosok-sosok public figure kalau kita ambil contoh. Nah, namun ini ada satu pertanyaan dari ini mantan mahasiswi saya, Kirti, dia juga seorang public speaker, saat ini dia sebagai konsultan. Pertanyaannya, perkenalkan saya Kirti, izin bertanya, kalau dalam pandemi ini di mana terkadang kita perlu banding setir seperti bis makanan, padahal sebelumnya berprofesi lain, apakah merusak brand? Nah, kira-kira gimana Kang Fahad? Ya, sebenarnya tadi proses pivot, proses rebranding, proses bercerita ulang, itu sebetulnya adalah bagian dari urutan peristiwa itu sendiri, bagian dari how we tell our story gitu. Tadi misalnya contohnya Awkarin. Sekarang kita mengenal Awkarin sebagai aktivis sosial, mengenal Awkarin sebagai influencer yang sangat peduli pada kesulitan orang. Kemanusiaan, isu-isu kemanusiaan. Pada kemanusiaan, gitu ya? Pada isu-isu kemanusiaan. Tapi Awkarin yang ini nggak akan bunyi tanpa kita tahu peristiwa sebelumnya, Awkarin yang sebelumnya. Iya, betul. Jadi Awkarin sebelumnya yang dianggap hedon, yang dianggap yang dianggap hanya mementingkan diri sendiri, itu menjadi elemen yang penting untuk membuat cerita Awkarin hari ini menjadi bunyi. Gitu. Itulah yang saya sebut sebagai personal branding, itu soal storytelling. Gitu. Jadi, dan itu bisa jadi bukan rebranding, gitu. Bisa jadi itu hanya bagian dari dia bercerita saja. Okay. Nah, disinilah perspektif itu menjadi penting. Gitu. Bisa nggak orang itu menganggap bahwa Awkarin yang peduli kemanusiaan ini lagi cari sensasi aja? Dan banyak juga yang komentar begitu. Ini biar ini aja, ini strategi marketing aja, biar dia selalu relevan dan lain sebagainya. Ada orang yang punya persepsinya lebih positif, misalnya menyebut bahwa ternyata orang tuh yang dulunya hedon, yang dulunya nggak peduli sama orang, tiba-tiba bisa berubah ya. Dan itu artinya setiap orang berhak berubah, dan itu perspektif. Nah, perspektif ini kita harus bisa gitu melihat ya, sebagai orang yang lebih sadar gitu, kita harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Saya selalu membiasakan diri kapanpun saya pulang dari luar gitu ya, setelah bersih-bersih di era pandemi ini, setelah mandi bersih-bersih, saya selalu gendong anak saya. Jadi pulang kerja atau pulang apa, saya selalu gendong. Karena jadi istrinya dicuekin? Ya, anak dulu. Anak dulu. Karena menggendong itu adalah proses mengubah persepsinya, mengubah perspektifnya tentang dunia. Jadi seharian misalnya ketika saya di luar rumah,
misalnya tingginya anak saya 120 cm misalnya yang pertama. Ini yang anak yang kedua, pertama ya? Yang pertama misalnya, atau yang kedua 100 cm misalnya. Berarti dia melihat dunia itu di level 90 cm lah. Dunia keseharian dia tuh melihat sekeliling itu di ketinggian 90 cm. Ketika nanti saya gendong, dia naik persepsinya tuh. Dia naik ke misalnya 160 cm. Itu beda. Sensasinya berbeda, rasanya berbeda. Dulu waktu saya kecil, kalau saya digendong sama orang tua saya tiba-tiba jadi bisa ngelihat, oh di atas lemari itu ternyata banyak debunya ya. Oh ternyata di atas TV itu ada koin yang ketinggalan di situ. Oh ternyata begini. Nah proses punya persepsi yang banyak itu ya harus kita latih. Nggak akan tiba-tiba muncul gitu dalam diri kita. Jadi kalau misalnya level Kang Tovan gitu ya melihat semua peristiwa apapun itu, ya pasti perspektifnya banyak. Tapi level orang lain bisa jadi perspektifnya satu aja. Nah, sama gitu. Jadi ketika kita memiliki banyak perspektif, disitulah kematangan diri hadir, kedewasaan diri hadir, kematangan sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan juga lebih bijak begitu mungkin Kang Fuad ya. Iya betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Jatim.1. Salam kenal, nama aslinya mungkin nggak disampaikan. Mas Fuad menggagaskan bahwa pemuda penggerak ke depan adalah intelektualis, entrepreneur, dan aktivis. Oh ini blog sejarahan ya, yang Mas Fuad sering bilang. Iya. Nah, bisa kan kita membranding diri kita sebagai ketiganya, Kang? Ya bisa, kita bisa. Gini, branding itu reputasi gitu. Kita bisa sih berperan sebagai ketiganya. Jadi ya di saat bersamaan kita punya gagasan dan gagasan kita diterima orang, kita menulis, kita bicara. Di saat yang bersamaan orang mengenal juga kita misalnya bisa mengelola usaha, punya ruang, punya kapasitas gitu dalam mengendalikan ruang-ruang modal gitu. Dan juga orang melihat kita punya kapasitas untuk menggerakkan orang, membangun komunitas dan lain sebagainya. Sebenarnya kita ingin dikenal sebagai ketiga-tiganya. Tapi kita juga harus menghargai respon orang terhadap apa yang kita kerjakan. Karena orang itu bisa jadi melihat sisi diri kita tidak di semua spektrum gitu. Bisa jadi hanya di satu elemen aja misalnya. Apakah saya adalah ketiga-tiganya? Bisa jadi saya mengklaim bahwa ya saya juga sebagai penulis saya intelektual, sebagai entrepreneur saya entrepreneur, sebagai aktivis saya juga aktivis. Tapi saya juga nggak bisa kecewa kalau orang mengenal saya sebagai ya Fad itu penulis aja ya. Itu hak orang. Mungkin kita bersinggungan di area itu. Atau ada orang lain yang kemudian merasa bahwa Fad yang saya kenal adalah entrepreneur. Mungkin kita bersinggungannya di area atau itu. Yang saat ini sebagai politisi misalkan saat ini. Atau yang saat ini sebagai politisi. Mungkin kenalnya di segmen itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah kita berharap kita dikenal sebagai apa, lalu memperkenalkan diri sebagai apa. Tapi kita nggak bisa mendikte orang itu akan punya respon apa terhadap cerita yang kita sampaikan. Betul. Orang tuh punya haknya sendiri untuk melihat kita sebagai apa. Nah, itulah serunya bagaimana kita menceritakan diri kita kepada dunia luar. Sama halnya kita nonton film ya Kang Fuad ya. Ada yang suka Transformer, ada yang nggak suka. Ya, sebagus-bagusnya cerita Transformer atau Avenger atau you say like a lot of superhero film, banyak orang aja kadang-kadang yang kontra ya kan. Nah, jadi sama halnya seperti kita ternyata. Ketika kita bercerita tentang diri kita, ya pokoknya berbeda-beda. Nah, masalahnya kan generasi kita ini baperan juga ya. Banyak kan baperan, jadi dibanding baperan katanya harus berperan Kang ya gitu ya. Harus berperan, iya. Gitu. Oke, menarik sekali. Teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi boleh Kang Fuad, kita lanjut biar waktunya bisa dimaksimalkan. Nah, jadi saya menyimpulkan dari tadi kita bicara bahwa personal branding adalah proses bercerita tentang siapa kita, storytelling begitu. Nah, ada cerita yang dibangun, ada yang cerita yang terbangun. Yang dibangun itu kan berarti sesuatu yang dikondisikan seakan-akan bahwa kita dikondisikan sebagai sosok tertentu, atau yang memang dibangun, atau yang memang terbangun dengan sendirinya. Nah, Kang Fuad bisa kasih contoh nggak sosok-sosok yang memang dibangun citranya, sama yang terbangun dengan sendirinya, otentik deh. Authenticity itu hadir deh gitu. Kira-kira bisa mention nggak sosok-sosoknya itu siapa aja sih? Mungkin dari dulu Bapak Bangsa sampai sekarang orang-orang yang modern sekitar kita. Jadi kita ada gambaran gitu kan sosok-sosoknya.
Saya selalu merasa bahwa yang terpenting dari proses bercerita itu adalah menjadi relevan kepada siapa Ah, yang mengkonsumsi ceritanya. Jadi hmm. saya menyebutnya aha moment. Jadi Oke. kalau saya sedang ngomong atau saya lagi nulis, itu saya punya satu lingkaran. Dulu kita waktu SD belajar di pelajaran matematika itu tentang himpunan. Katakanlah saya Himpun. punya himpunan pertama yang disebut sebagai himpunan A. Himpunan A adalah dunia kita, kita sebagai pembicara, kita sebagai penulis, kita yang sedang menceritakan hidup kita. Itu himpunan A. Tapi ada himpunan lain, himpunan B. Himpunan B ini adalah orang yang akan merespon cerita kita. Pembaca, pendengar, kenalan dan lain sebagainya itu ada di himpunan B. Betul. Nah, kita harus sadar bahwa himpunan A itu punya semestanya sendiri. Dia Hmm. dia punya kesadaran, punya pemahaman, pengetahuan, perasaan yang terhimpun di himpunan A. Himpunan B juga sama. Pendengar kita, pembaca kita itu punya semestanya sendiri, punya pengalamannya sendiri, pengetahuan, pengalaman dan seterusnya. Nah, hanya kalau dua himpunan ini bersinggungan, collide gitu ya, maka akan ada irisan di tengah-tengah. Betul. Nah, itu yang kita arsir waktu SD itu kita arsir, kita sebut irisan. Nah, irisan itulah yang disebut sebagai aha moment. Nah, seseorang itu akan relevan ceritanya dengan orang lain kalau irisannya ketemu, kalau aha momennya ketemu. Pernah nggak baca buku lalu kita ngerasa bahwa gila nih, buku ini gue banget. Yes. Nah, itu aha moment. Atau ketika kita Ya, nonton film, rasanya kita adalah bagian dari film itu. Itu betul. dapat aha moment. Ya. Nah, sekarang sebetulnya orang-orang yang bisa relevan dengan banyak orang itu adalah orang-orang yang berhasil menceritakan dirinya. Nah, Hmm. maka sebetulnya orang itu boleh mengidolakan siapapun, tergantung dia relevan dengan siapa. Hmm. Seorang Dan itu tidak bisa entrepreneur muda, dipaksakan ya. Itu nggak natural bisa dipaksa, hadirnya. itu natural. Seorang entrepreneur muda yang merangkak dari bawah, dari kecil gitu ya, misalnya ditolak puluhan kali, gagal puluhan Ya. kali, itu merasa relatable sama Jack Ma. Waduh, Iya, Jack Ma itu inspirasional banget gitu. Kenapa? Karena betul. relevansinya banyak gitu. Karena dunia Irisannya Jack Ma sama. itu irisannya sama dengan dunia dia. Tapi yang lain misalnya Rockefeller misalnya, atau yang lain gitu yang punya privilege banyak, atau misalnya Pangeran Charles, itu nggak Mhm. relatable gitu dengan banyak orang. Tapi mungkin anak raja lain gitu ya, anak raja di mana gitu bisa jadi relevan dengan Pangeran Charles gitu. Jadi orang itu boleh punya idola siapapun aja gitu. Bebas selama dia merasa punya ruang relevansi dengan orang yang dia idolakan. Maka saya nggak pernah menyalahkan orang tuh mengidolakan siapa karena kan nggak bisa dipaksakan. Nah, ini cocok Tergantung nih. Cocok idola nih Kang. Punten lagi baru buka halaman 261. Ini saya random tiba-tiba pas gitu. Nah, kata Kang iya Fat di ya. sini, belajarlah pada siapa saja. Jangan lihat siapanya. Setiap orang ditakdirkan bertemu denganmu, membawa satu ilmu dan kebijakan yang tak boleh kamu lewatkan. Ini juga powerful sekali. Jadi itu tadi maksudnya Iya. ya. Kita Iya, bebas boleh diantaranya juga mengidolakan. itu. Kita boleh mengidolakan siapa saja tergantung kita merasa relevan tidak gitu dengan orang itu. Oke, Kang, ini nggak kerasa tiba-tiba tinggal 12 menit lagi. Seru kurang lama kayaknya kita nih ngobrol nih. Waduh. Tapi begini, Kang, ada satu apa namanya pemikiran yang juga mungkin perlu divalidasi oleh banyak orang, termasuk Kang Hmm. Fahad ya, terkait dengan generalis versus spesialis. Bagaimana Kang Ya. Fahad melihat ini di konteks anak muda dengan jumlah angkatan produktif yang luar biasa ke depan bangsa kita ini? Mana yang akan kuat porsinya, Kang? Spesialis atau generalis, Kang? Dan kenapa? Ini perspektif dari Kang Fahad, saya pengen dengar. Nggak ada sebenarnya, kita nggak bisa merasa bahwa spesialis itu lebih penting daripada generalis atau sebaliknya. Karena semuanya punya peran gitu masing-masing. No. Tapi kalau ditanya mana yang harus lebih banyak, yang harus lebih banyak itu adalah spesialis. Nggak boleh Yes. generalis itu lebih banyak daripada spesialis. Tapi mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Bayangkan kita menonton sebuah orkestra. Di sebuah orkestra itu, ya ada orang yang memegang instrumennya masing-masing. Instrumen itu bisa jadi biola, piano, gitar, dan lain sebagainya. Apakah orang yang main biola itu cuma bisa main biola aja? Belum tentu. Belum Bisa tentu, jadi betul. dia bisa main gitar juga, bisa jadi dia bisa main piano juga.
Tapi ketika dia ditanya, dia ahli di bidang apa? Ya saya violis. Saya seorang ahli di bidang biol, maka dia ditempatkan menjadi pemain biola. Nah, ketika kita menonton orkestra ini, apakah pemain biola itu spesialis atau generalis? Ya, di dalam episode itu dia adalah spesialis, tapi belum tentu dia itu hanya mengerjakan satu hal aja. Karena bisa jadi dia juga main yang lain, kan? Satu, itu kesadarannya. Yang kedua, orkestra hanya bisa kita nikmati kalau ada seorang generalis yang mengorkestrasinya. Gitu. Kalau ada seorang generalis yang menjadi konduktornya. Dia bisa mengharmonikan bunyi A dengan bunyi B, mengharmonikan nada satu dengan nada lain. Dan semuanya penting. Sekarang kalau kita adu, misalnya mana yang lebih penting jadi dalam sebuah orkestra? Generalis atau spesialis? Pemain instrumen atau konduktornya? Nggak bisa. Kita hanya bisa menikmati orkestra itu kalau semuanya berperan. Nah, jadi nggak bisa dipertentangkan. Nah, hari ini saya kira anak-anak muda sibuk untuk menuding gitu. Ah, si Anu generalis, spesialis dong kayak gue misalnya. Atau si Anu nih terlalu spesialis, nggak belajar yang lain. Padahal belum tentu juga. Nah, ada satu teori dari Amartya Sen, ahli pembangunan, ahli development study. Dia menyebut satu teori namanya multiple identities. Yeah. Sebenarnya hari ini nggak ada satu orang pun di dunia ini yang hanya punya satu identitas. Orang itu punya berbagai macam identitas yang melekat pada dirinya. Misalnya Kang Taufan ini adalah dosen, penggerak anak muda, orang Sunda, tinggal di Bintaro gitu ya, mungkin penggemar Real Madrid, mungkin penggemar kopi dan lain sebagainya. Itu semua adalah identitas yang melekat kepada seorang Taufan Akbari. Saya juga sama, saya adalah orang Sunda, tinggal di Bintaro, penyuka kopi, pembaca buku, penonton misalnya Manchester United dan lain sebagainya. Nah, kita drakor. Bisa jadi nggak penonton drakor juga, misalnya nemenin istri. Nah, kita bisa jadi nggak ketemu di satu identitas tertentu. Betul. Tapi kita akan ketemu di identitas yang lain. Baik. Nah, jadi sah-sah aja Kang ya. Orang tuh hari gini membangun brandingnya tuh beberapa klaster gitu boleh Kang ya. Asal tuntas mungkin di tiap kelas. Oke. Ya, nggak harus tuntas juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kan membangun relevansi. Misalnya dosen itu relevansi kata aku. Ada dosen yang dia suka sama Mercy lama misalnya. Ya. Kita tuh akan menyebut dia dosen atau penggemar Mercy. Ya tergantung di ruang mana. Iya. Tergantung atau dia ada di ruang mana. Kalau dia ada di komunitas penggemar Mercy, identitasnya sebagai dosen menjadi minor gitu, menjadi identitas kedua atau ketiga. Dia adalah penggemar Mercy nomor 1. Tapi kalau di kampus sebaliknya, identitasnya sebagai penggemar Mercy ya mundur dulu beberapa langkah. Jadi hari ini menurut saya kita nggak perlu khawatir saya ini siapa sebenarnya. Makanya tadi kembali ke cerita Kalki dan Ustazahnya, saya nggak khawatir anak saya nggak tahu saya ini kerja apa gitu. Nanti dia akan menyimpulkan sendiri gitu. Nanti dia akan, saya ini menyebut papi ini penulis aja deh ya, terserah dia. Menyebut papi ini entrepreneur aja deh, terserah dia. Dia akan menemukan ruang relevansinya sendiri. Sehingga proses outcome sebuah personal branding, authenticity-nya not just a result and outcome, tapi frekuensi, segmen ceritanya juga konsisten, sehingga itu semuanya terbangun rigid dan solid begitu. Dan teman-teman saya pikir harus bisa berani menjadi diri sendiri saat ini, tidak minder ya, bahwa percaya kita adalah, kalau Kang Fat sering bilang, kita nih penghuni masa depan ya Kang ya. Nah, penghuni masa dan depan satu ini lagi terakhir. Boleh Kang, silakan. Terakhir gini. The pleasure of reading a story is not about knowing the ending. Nice. But it's about reading it. Wow. Jadi kenikmatan it gitu ya. Iya. Kenikmatan kita mengetahui, menonton, membaca sebuah cerita itu bukan tentang mengetahui endingnya apa, tetapi tentang menikmati alur ceritanya, menikmati cerita itu sendiri. Jadi kalau sekarang kita sibuk, kita ini mau dikenal sebagai apa, itu sama seperti pencerita atau pembaca yang sibuk mencari tahu ini endingnya apa, tanpa menikmati proses ceritanya.
That's a Nah, sekarang adalah message, luar biasa. ya, jadi Sekarang lagi ya Kang. ya enjoy your story, enjoy your moment to understand this ya everybody's story. Jadi karena itulah poin yang paling penting gitu. Dan itulah sebabnya saya nggak pernah gelisah. Orang itu akan mengetahui saya sebagai apa. It's not about the ending gitu. Tapi saya lagi bercerita. My The life is a journey. show. My life Iya. is a Nah, story. Kang, menarik Kang. Mohon izin ini. Kebetulan tadi malam juga sempat ngobrol dengan sebelumnya. Assalamualaikum Mbak Edrida. Terima kasih sudah mampir. Ya, temanya yang ngusulin Kang Fahad. Jadi keren lah pokoknya. By the way, tadi malam itu kurang lebih ditanya sama teman-teman dari Sampang Youth Foundation Community gitu. Dan saya ngasih analoginya bahwa when we try to build the personal branding, itu sama aja kita sedang membuat show. Kita ada panggung yang kita bentuk. Jadi performance kita, originalitas kita, authenticity kita akan secara alami juga menarik audiens yang datang ke panggung kita. Semakin ramai panggung kita, nah itulah proses ketika kita semakin dikenal sebagai performance yang membawakan performance seperti apa, entah di stand up comedy atau dia gitaris atau dia apa begitu. Jadi proses membangun panggung, menarik massa, ya, dan konsistensi dengan karya yang dia bangun di atas panggung tersebut. Nah, tapi kemarin saya coba nih mohon pandangan juga. Tapi ada saatnya kita turun panggung kita, Kang. Kita turun panggung, lalu kita menuju panggung teman kita dan ikut mengapresiasi pencapaian teman kita dan show-nya teman kita. Itulah proses yang namanya kolaborasi. Atau mungkin bagaimana antar panggung itu bisa saling mensupport satu sama lain, membentuk mega konser. That's a collaboration. Gitu. Itu yang saya juga analogikan tadi malam begitu. Nah, masalahnya kita ini sibuk dengan panggungnya sendiri sekarang ini, Kang. Gimana kira-kira, Kang? Ini 3 menit terakhir lah, ini menarik sekali. Ya, sebenarnya nggak ada kita turun dari panggung kita terus kita jadi penonton nonton panggung orang lain, tuh nggak ada. Karena kita hidup di multi stages world gitu. Multiverse world. Jadi multiverse. Jadi nggak ada kita turun. Ketika kita jadi penonton, kita tuh sebenarnya nggak lagi turun panggung kita, tapi kita sedang menjadi bagian dari panggungnya orang lain. Karena interconnected gitu. Ini jadi tidak turun panggung ya, tapi menikmati panggung orang lain. Iya, tapi menjadi bagian dari panggung orang lain. Itulah sebabnya kita harus selalu sadar bahwa kita berada dalam cerita. Bahwa kita adalah karakter di dalam cerita. Kita adalah karakter utama dalam cerita kita, tetapi kita adalah karakter pendukung dalam cerita orang yang karakter utamanya orang lain. Masya Allah, itu analogi yang merap up semuanya. Menarik. Jadi tidak perlu turun panggung, tapi ada somehow kita menjadi supporting main cast ya. Ada saat kita menjadi main cast, ada saat kita menjadi supporting main cast. Nah, maka personal branding, storytelling adalah proses terus-menerus dan tidak pernah berhenti antara mengapresiasi dan diapresiasi. Jadi kita harus proses terus-menerus dan tidak pernah berhenti antara mengapresiasi dan diapresiasi. Jadi harus interacting gitu. Menarik. Mengapresiasi, diapresiasi, menghargai, dihargai, mengenal, dan dikenal. Masya Allah, luar biasa. Kang, ini 1 menit terakhir. What is your golden message, Kang, tentang storytelling dan personal branding pada malam hari ini? Sebelum otomatis mati, silakan 1 menit dari sekarang. Golden message-nya apa? Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa sampai kita mewakili pikiran dan perasaan kita masing-masing. Masya Allah. Jadi tuntasin nggak? Jadi ya kalau kita mau jadi main character in our story, ya wakili pikiran dan perasaan kita sendiri, nggak usah jadi orang lain. Kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau kita masih terus berusaha menjadi orang lain, karena kita harus menjadi main character in our story. Kita harus jadi karakter utama dalam cerita hidup kita sendiri. Kalau kita di dalam cerita hidup kita sendiri aja karakter figuran, apalagi dalam cerita, jangan harap kita adalah karakter utama dalam cerita hidup orang lain. Masya Allah, Mani sebelum mati sendiri, Kang Fahad ini tadi powerful sekali. Jangan jadi karakter figuran, even itu di hidup kita sendiri. Jadi karakter utama, bangun kehidupan dunia akhirat yang luar biasa. Kang Fahad, hatur nuhun. Nanti kita ngobrol lagi di dunia nyata. Sehat terus, ikhtiarnya. Salam buat anak, istri, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hatur nuhun, Kang. Udah muter nih kayaknya. Udah muter. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Ya.